Sahabat Suara, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Nah, kali ini aku JC nggak sendirian aja nih teman-teman. Aku bareng sama, boleh perkenalan dulu Kak, dari film apa nih? Aku Syaina Febrianti dari film Mungkin Kita Perlu Waktu. Halo, aku Bima Azril, berperan sebagai Ombak di film Mungkin Kita Perlu Waktu. Oke. Boleh tepuk tangan dulu guys, Bu. Nah, boleh gak sih Kak ceritain sedikit aja tentang film Mungkin Kita Perlu Waktu. Itu tuh tentang apa sih sebenarnya? Mungkin Kita Perlu Waktu ini mungkin kita perlu waktu. Kok nyalahin aku aja terus? Selalu belain dia. Aku nggak belain dia. Aku ini cuma berusaha ngejaga keluarga ini supaya nggak pecah, supaya tetap utuh. Jadi emang cerita tentang sebuah keluarga yang punya isu trauma tentang kehilangan. Gitu. Oke. Jadi emang agak gimana Apa ya bahasanya? Bahasanya gimana ya? Ya emang ini emang cerita yang mungkin relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita kadang-kadang kan pernah punya rasa kehilangan. Kehilangan tuh kan nggak selalu kehilangan ditinggal apapun gitu. Tapi kehilangan seorang yang kita sayangin itu adalah suatu yang ternyata punya bekas yang dalam gitu. Oke. Iya, ini ceritanya tentang itu. Nah, kalau dari Kak Bima mungkin? Sebenarnya kurang lebih secara garis besar itu tentang sebuah keluarga yang mengalami kehilangan. Jadi dinamika keluarga yang berubah seiring waktu yang mengakibatkan masing-masing peran dari keluarga itu memiliki apa ya, ekspresi yang berbeda dari cara mereka grieving itu, cara mereka berduka itu berbeda-beda, dan sebenarnya inti dari masalahnya sebenarnya adalah komunikasi dari keluarga ini. Gitu. Nah, BTW dari yang komunikasi itu di film ini tuh sering banget disebut sebagai esensi komunikasi penghalau trauma. Nah, itu sebenarnya maknanya tuh kayak gimana sih? Gimana? Esensi komunikasi penghalau trauma. Esensi komunikasi penghalau trauma. Oke. Iya. Nah, menurut kalian tuh sebenarnya maknanya tuh apa sih? Dan terlebih itu dalam film ini itu pembahasan tentang permasalahan mental, ya sih. Boleh nggak sih kalian jelasin atau ceritain sedikit aja ke sahabat suara? Iya, jadi emang mungkin kadang-kadang kita tuh kan nggak sadar kalau kita ini sedang bermasalah dengan mental issue kita gitu. Jadi kita selalu merasa bahwa kita baik-baik aja kok, kita nggak apa-apa, kita ini kita. Tapi ternyata at the end kita baru tahu atau mungkin terlambat, atau ternyata ketika kita tidak bisa memvalidasi perasaan kita sendiri atau kita tidak bisa oh ini gue bermasalah nih gitu, tidak menyadari itu, ternyata at the end oh iya ya gue bermasalah dan ini semua udah hancur gitu, itu udah terlambat. Nah paling nggak gimana ya, jadi komunikasi itu nggak cuma komunikasi kepada antar manusia, tetapi komunikasi dengan diri sendiri itu menurut saya juga perlu kecerdasan juga gitu kayak. Maksudnya memang kita harus tahu kondisi batin kita bagaimana, apakah kita baik-baik saja, apakah kita memang perlu dibantu oleh orang lain. Itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang pergi ke psikolog, ada yang melalui spiritual, terus ada juga mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat buat dirinya gitu. Orang beda-beda gitu. Nah itu kan dari POV Kak Ina sebagai ibu ya. Kalau POV Bima sebagai anak di film ini gimana? Sebagai anak di sini sebenarnya kalau secara garis besar filmnya itu kan kita ngambil ada stage of grieving juga kan. Yang pertama ada yang denial, terus ada yang anger, ada yang depression, ada yang acceptance. Nah kalau aku di sini kan sebagai Ombak, dia masih remaja, dia di depression gitu. Nah kalau yang pertama itu denial, lebih ke bapak, lebih ke restu, yang dia berusaha buat tetap
baik-baik aja, fine-fine aja, tetap berusaha keluarga tetap kokoh gitu, meskipun ya sebenarnya dia dalamnya juga terluka gitu kan. Terus kalau ibu mungkin lebih ke anger gitu ya, cara mengekspresikannya. Kalau Ombak ini sebagai remaja yang susah berkomunikasi dengan orang-orang, dan dia sebagai anak dari keluarganya juga dia merasa keluarganya nggak bisa menerima dia apa adanya. Jadi lagi di masa-masa depresi gitu, lagi masa-masa bingung kayak gue harus kemana ya, ke keluarga nggak bisa, keluar nggak bisa. Jadi Ombak tuh sebenarnya lagi mencoba segalanya. Yang di sini ibunya lebih ke religi, bapaknya lebih ke ini psikolog gitu. Nah Ombak nih bingung, dia nggak tahu harus kemana. Dia mau coba religi gimana, dia mau ini. Jadi dia lagi di masa-masa depressionnya Ombak itu sih. Oh, berarti Gitu. emang dalam peran ini masing-masing tuh ada 5 stage of grief-nya Yes, sendiri. dia mempresentasikan stage of grief-nya itu memang dari satu keluarga ini ada depression, aku anger, si Lukman itu denialnya gitu. Apakah mereka bertiga akan mengalami fase acceptance? Nah, tonton aja ntar. Wow. Itu makanya mungkin kita perlu waktu ya. Tidak perlu waktu. Nah, karena ini tuh kan tentang keluarga ya. Nah, menurut kalian sendiri, boleh nggak sih ceritain gimana sih kalian membangun chemistry satu sama lain, dan kira-kira tuh berapa lama? Karena biar merasakan duka yang mendalam saat kehilangan. Kita kayaknya risetnya cukup lumayan ya, gitu. Kita cukup lumayan ngobrol bareng gitu, karena memang ini nggak mudah untuk memainkan karakter yang memang berjarak. Kalau ini sih berjarak banget sama diri saya ya, beda gitu. Walaupun saya juga ibu dengan anak-anak gitu, tapi kasih itu ibu yang berbeda dengan saya gitu, stylenya, apanya segala macam, cara dia bicara, cara dia berpikir gitu. Terus juga ada Bima juga yang anak dengan permasalahannya gitu kan. Memang awalnya kita juga harusnya membedah skrip bersama, yang pasti membedah skrip bersama, ngobrol bareng, terus juga bertanya lah, lo kalau jadi Bima, jadi Ombak gimana sih Bim gitu. Kita sama-sama mencari tuh supaya karakternya aksi reaksi ketika di set terjalin dengan pas gitu. Jadi itu butuh waktu juga sih emang. Sama kayak judulnya, mungkin kita perlu waktu. Iya benar. Balik ke judul. Kalau dari Kak Bima, apalagi kan tentang depresi ya. Iya. Dan Kak Bima sendiri tuh berarti lebih merepresentasikan Gen Z. Iya. Nah, dari Kak Bima sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih sama, awalnya tetap bedah dari skenarionya, dari bedah karakternya, kita lihat kayak gimana. Terus aku sih lebih banyak ngobrol sama Mas Teddy-nya ya, karena kan dia juga background-nya psikologi, jadi dia ngerti, dia paham betul tentang karakter Ombak ini mau kayak gimana, sejauh apa jaraknya, mau kayak gimana, batasnya apa. Terus juga dia yang bikin cerita jadi lebih tahu. Tapi kalau aku pastinya banyak riset dari sendiri juga sih, kayak dari sekitar aku, dari teman-teman aku tanya, karena kan ya aku masih Gen Z juga kan. Iya, aku juga masih Gen Z, jadi aku pengen tahu Ombak ini karakter yang jauh dari aku apa enggak sih sebenarnya, seberapa jauh sih karakter aku sendiri dengan Ombak. Ternyata ketika aku menggali lebih dalam, ternyata aku dan Ombak tuh nggak sejauh itu. Kita punya sama-sama apa ya, mungkin masalahnya tingkatannya yang berbeda, tapi rasanya tuh ada yang sama gitu. Jadi aku lebih mencari itu tuh, mencari dalam diri aku nih, ada nggak ya sisi Ombak dari diri aku yang bisa dikeluarin. Itu sih yang lebih aku banyak nyari. Nah biasanya kan kalau Gen Z tuh rata-rata ada coping mechanism-nya. Nah di film ini, Bima atau Ombak itu ada coping mechanism-nya sendiri nggak? Coping mechanism tuh maksudnya kayak cara dia untuk ngedistract depresinya kayak gitu. Biasanya kan ada kan kalau Gen Z kan, iya. pasti ada. Kayak, bercanda, tidak boleh. Kalau Kak Bima gimana? Kalau Bima atau Ombak nih? Oh Ombak, sorry. Kalau Ombak, dia caranya mungkin lebih ke apa ya? Dia menjadi tertutup sih dengan orang-orang. Dia udah susah buat bener-bener apa ya, ngobrol dengan orang baru, ketemu dengan orang baru, itu tuh lebih tertutup gitu. Dia hobinya main basket. Ombak ini suka bermain basket, cuman dia merasa traumanya dia yang dia bawa, beban yang dia bawa itu lama-lama ngerasa kayak dia nggak enjoy nih main basket gitu. Jadi dia itu sih masih masa-masa bingung, depresinya tuh bingung harus mau kemana. Dia sempat coba mau ke religius, sempat ke psikolog atau gimana, tapi belum ada yang benar-benar settle dia harus apa. Dia tahu dia pengen ngapain itu belum ada. Jadi
di film ini tuh diceritakan ya Ombak ini lagi mencari dia ini harus kemana sih gitu. Kayak masih mencari jati diri ya. Oke, nah dari sifat atau karakter yang menonjol di masing-masing peran, sebenarnya ada nggak sih yang sesuai sama diri kalian sendiri? Gimana tuh, Ibu? Pastinya sama lah secara fungsi gitu ya, sebagai saya juga sebagai ibu gitu juga ada banyak kesamaan juga secara ini. Cuma memang cara berpikir, cara merasa atau gesture kasih itu nggak sama dengan saya rasanya ya. Jadi memang kayak juga pas lihat hasilnya oh ya beda. Jadi emang karakter yang memang agak berjarak dengan aslinya sih. Aslinya yang memerankan. Kalau dari aku sih persamaannya mungkin berkomunikasinya sih. Aku juga jujur kalau di keluarga nggak yang segampang itu buat curhat gitu ya. Mungkin nggak tahu ya, mungkin karena aku anak cowok. Jadi kayaknya mungkin semua, ada yang relatable gitu kali ya. Iya sih, Kalau sebenarnya sama saya juga. orang tua tuh tetap ada boundariesnya gitu. Jadi aku tuh termasuk orang yang agak tertutup gitu. Kalau ada masalah ya kalau bisa aku kerjain sendiri, kalau bisa ini sendiri. Sama ya kayak Ombak ya. Iya, nah itu yang sama kayak Ombak, dia apa ya, dia merasa kalau di keluarganya nggak bisa diterima, dia curhat juga gimana mending dia pendam sendiri. Mungkin itu ada kesamaan di situ sih mungkin ya. Aduh kamu harus sering ngobrol tuh. Iya benar, tapi kayak Ombak. benar dari film ini ya aku belajar gitu. Aku lebih mengerti dari sisinya ibu seperti apa, sisinya bapak seperti apa, karena dijelasin di film ini tuh direpresentasikan gitu. Sisinya bapak seperti apa, sisi ibu seperti apa, anak seperti apa. Jadi lebih tahu tanpa harus berkomunikasi secara langsung, karena kan masih susah nih. Misalnya kita nggak segampang itu buat tiba-tiba langsung ngobrol ke bapak, kita nge-approach ibu. Betul. Tapi dari film ini tuh diharapkan bisa lebih mengerti sendiri gitu. Jadi kayak lebih apa ya, oh gini sisinya ibu, oh gini sisinya bapak gitu. Kepo ya, kita tunggu ya. Mungkin kita perlu waktu ya. Nah, dari film ini kan berarti menyajikan hal yang kebetulan relate juga dengan Gen Z ya. Terus menurut kalian gimana nih penyajiannya? Terus isu mental yang di keluarga ini cukup identik nggak sih dengan Gen Z? Apalagi menurut Kak Bima sendiri. Menurut aku sih ini cukup menggambarkan sih. Karena aku juga merasa yang tadi aku bilang karakter Ombak, oh ternyata nggak jauh juga ya dari kita-kita ini. Jadi dari aku pun aku merasa karakter Ombak ini nggak jauh. Jadi emang ada loh di sekitar kita dan ada juga mungkin di diri kita gitu. Jadi karakternya Ombak ini dan treatment gaya alur ceritanya itu sangat-sangat relatable mungkin untuk sebagian orang. Karena bagi aku juga setelah aku sadari, aku gali ternyata wah relatable ya ternyata gitu. Kalau dari Kak Ines sebagai ibu gimana tuh? Bima sudah mewakili jawabannya tadi. Memang ini sangat gini, cerita ini memang ada 2 layer gitu ya. 2 layer itu dari sisi keluarga dan sisi anak zaman sekarang Gen Z dengan permasalahannya masing-masing, dengan proyeksi permasalahannya masing-masing gitu. Jadi orang tua ternyata juga punya ketidakmampuan atau kegagapan untuk menangani traumanya dengan caranya. Ternyata juga si anak ini juga punya pantulan yang beda gitu ketika mereka trauma. Oh, jadi ini 3 atau suami istri gitu. Itu aja berbeda gitu ya. Jadi memang ini penyajiannya sebenarnya menjadi cermin buat kita. Makanya aku pikir ini film perlu banget deh kayaknya ya ditonton kita semua. Bahkan saya sendiri yang memerankan Kasih gitu. Saya jadi belajar banyak gitu. Artinya oh ternyata bahaya juga kalau kita nggak tahu apa anak-anak ini diem baik-baik aja. Ternyata nggak tahu loh di balik mereka tuh ada masalah yang mengerikan gitu. Yang kita nggak tahu gitu. Yang ujungnya gimana. Jadi kita harus komunikasi sering-sering gitu. Harus saling respect, harus saling sayang gitu. Harus saling komunikasi untuk mengerti satu sama lain. Support. Iya sih. Jadi ini mungkin perlu lah kita nonton film-film kayak gini. Karena kan kadang beberapa generasi tuh ada perbedaan pemahaman juga, apalagi tentang mental. Nah sekarang kalau Gen Z tuh kayaknya lebih aware juga kan. Mungkin kita perlu waktu, emang harus ditonton ya di seluruh kalangan ya. Oh sih kayak bakal rekomendasi deh ke orang-orang dekat. Iya. Nah lanjut.
Nah, dari permainan film ini, menurut kalian tuh ada nggak sih tantangan dalam memainkan peran masing-masing? Apalagi kan dari yang aku tahu tuh ini lebih menggambarkan rasa duka atau kesedihan yang mendalam ya. Menurut Kak Indah dan Kak Bima? Iya, yang pasti emang karakter-karakter yang kami perankan ini bukan karakter yang mudah atau ringan ya untuk dipelajari gitu ya. Walaupun memang film ini bukan film yang kelihatannya sangat berat gitu ya atau diberat-beratin, ini sangat ringan, santai tapi di balik semua itu tuh nggak nyaman gitu rasanya tuh kita tuh bukan nggak nyaman, maksudnya memang isunya kan isu tentang trauma dan sebagainya, itu memang makanya dibilang beratnya itu gimana cara menyajikan sesuatu yang berat tapi ringan gitu loh. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa, santai, subtil gitu. Tapi kita semua bermasalah gitu di sini. Berarti emosinya tuh emang lebih main juga kan, jatuhnya ya. Karena kayaknya sih kalau aku lihat dari trailer lebih banyak kayak emosi banget. Ya, mungkin yang ditonjolin itu ya, tapi sepanjang film itu memang kelihatannya tuh nggak ada emosi sama sekali. Justru mungkin bukan nggak ada emosi ya, emosinya justru terbangunnya itu bukan dengan yang air mata berderai-derai, tapi bener-bener yang kitik ngak gitu rasanya. Kayak dar gitu ya, bener meledak semua di rumah ini. Kayaknya gitu. Kalau dari Kak Bima gimana? Sebenarnya kurang lebih sama sih tadi ya pendalaman karakternya memang aku kan cukup ya harus panjang juga karena mewakilkan Gen Z, terus aku juga harus riset mendalam tentang banyak gitu ya, dan kayak alasan-alasan kenapa ombak sebegitunya, kenapa ombak seperti ini. Jadi lebih ke mendekatkan diriku kepada ombak, lebih kayak mengerti lebih dalam kenapa ombak melakukan ini, kenapa dia sampai segininya, kenapa dia tertutup sama orang-orang, kenapa dia sempat mau percobaan bunuh diri dan lain-lain. Itu ya sih yang apa ya, yang mungkin tantangan sih gitu. Oke, nah menurut kalian nih makna apa aja yang pengen kalian sampaikan ke penonton untuk film ini? Iya, yang pasti memang setiap orang tidak boleh dianggap enteng gitu ketika mereka punya masalah ya, atau yang pasti tidak boleh ngejudge, lo gitu doang nggak bisa nyelesain kan, banyak tuh orang yang masa gitu aja gampang kok gitu, cengeng banget sih lo. Nah itu tuh kita sebisa mungkin ternyata dari film ini ya kita harusnya kita lebih punya empati terhadap orang lain gitu ya. Memang tidak boleh ngejudge dan nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita berduka atau sakit hati atau kita butuh waktu untuk healing dari perasaan kita, it's okay. Jadi kita butuh waktu untuk nggak usah cepet-cepet ya Bim ya, nggak usah cepet-cepet untuk healing apa-apa. Kita harus selesain tuh emang proses dari stage of grieving kita. Denial gitu kan, kadang-kadang kalau kita dapat masalah kita ngedeny dulu, lalu kita apa tuh yang kedua tuh kita marah dulu, lalu yang ketiga kita depresi gitu, lalu kita baru bisa acceptance. Jarang banget kita langsung acceptance gitu. Makanya kita harus ngelewatin 3 tahap ini, dan ketika orang ngalami 3 tahap ini kan nggak asik semua tuh pasti orang-orang itu jutek lah gitu kan, bete, marah-marah gitu. Oh ini orang lagi, kita doain aja dia atau kita support lah dia supaya menjadi orang yang lebih baik gitu mungkin. Dari sini jadi kita tahu gitu. Oh iya ya, orang yang nyebelin itu mungkin dia ada masalah. Yes, betul. Emang butuh waktu yang lama juga sih kalau misalkan lagi grieving ya guys. Kalau dari kami gimana? Sebenarnya tadi juga itu salah satu key dari film ini yang menurut aku penting banget ya, respect satu sama lain lah. Maksudnya orang-orang punya caranya masing-masing. Ada orang yang cuman mungkin seminggu udah lupa, seminggu atau perlu 10 tahun, 5 tahun, ada lama. Jadi lebih ke respect aja gitu, nggak usah banyak ngejudge kayak kok udah 7 hari udah lupa, udah sama orang baru atau kayak gimana. Ya udah gitu, maksudnya orang-orang punya caranya masing-masing, mungkin itu emang caranya dia. Jadi lebih ya respect satu sama lain aja sih. Sama salah satu juga ya komunikasi antar keluarga itu penting. Terus juga ya mungkin kalau yang buat seperti ombak gitu ya, jangan jangan terlalu close minded lah, maksudnya jangan terlalu cepat mengambil keputusan yang takutnya nanti berakhir buruk gitu. Ya take your time,
percaya aja bahwa kamu tuh nggak sendirian gitu. Masih ada orang-orang di sana yang mungkin punya masalah yang lebih berat dari kamu. Kamu ketemu dengan orang itu, and then kamu sharing. Kayak di film ini juga nanti Ombak tuh bakal ketemu satu karakter itu Aleika yang terlihat biasa-biasa saja, ternyata dia punya masalah yang mungkin lebih berat daripada Ombak gitu. Tapi kok bisa ya dia punya dibalut dengan kebahagiaan dia. Aleika tuh ekstrovert, bahagia sekali orangnya gitu. Jadi Ombak di situ kaget kayak kok bisa ada orang seperti dia. Nah itu akhirnya mereka berdua belajar satu sama lain kalau ternyata ya mereka berdua punya cara mengekspresikan yang berbeda-beda gitu. Jadi itulah, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi ya take your time. Mungkin topengnya lebih tebal kali Kak. Iya. Topengnya lebih tebal aja itu. Asal jangan hatinya yang tebal. Iya betul. Kepo deh gue bentar lagi. Nah boleh gak sih kita tahu kapan mungkin kita perlu waktu itu tayang dan bakal ada di mana aja sih? Jangan lupa ya guys ya ini. Iya. Jangan lupa saksikan film Mungkin Kita Perlu Waktu yang akan tayang di bioskop pada tanggal berapa? 15 Mei 2025. Iya, bentar lagi nih. See you guys. Jangan Thank lupa you. nonton. Balik lagi di Ngorbit selanjutnya. Bye bye. Julep,